Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ada sebutan 10 Zulhijjah. Di mana 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini hari yang teramat istimewa. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dari 4 bulan itu ada lagi bagian-bagian yang amat istimewa. Itulah yang disebut dengan Ashhurul Zulhijjah. 10 bulan Zulhijjah. Yang kalau kita tahu kedudukan 10 Zulhijjah ini, tidak ada orang yang mau menyia-nyiakan kehadirannya. Semua orang akan berlomba-lomba ya, untuk melakukan amal soleh, mengambil kesempatan yang sangat berharga sekali. Karena janji-janji dari Nabi kita SAW akan balasan terhadap amal yang dilakukan selama 10 hari ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal setelah berlalu waktu. Kebanyakan kaum muslimin kan begitu. Ketika sudah lewat waktu yang dijanjikan itu, baru menyesal. Kenapa saya dulu tidak begini, tidak begitu. Oleh karenanya, sebelum masuk 10 Zulhijjah ini, maka kita berusaha untuk mendalami apa keistimewaan-keistimewaannya. Nah, ini berawal dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Nabi bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qila wala al-jihad ya Rasulullah. Qala wala al-jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' minha bi syai'. Falam yarji' minha bi syai'. Muttafaqun alaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, coba perhatikan baik-baik ini, hadis Nabi ini, tidak ada hari yang lebih baik untuk melakukan amal soleh melebihi hari-hari ini. Hari-hari inilah yang dimaksud itu Ashhurul Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam agama kita memang ada 10 hari ini. Yang biasa kita ketahui 10 terakhir dari Ramadan. Yang menyimpan rahasia luar biasa. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka ada lagi yang 10 hari lain. Inilah dia 10 Zulhijjah. Dan ada lagi dikatakan 10 Muharram. Yang dua ini semuanya adalah di awal. 10 pertama Zulhijjah, 10 pertama Muharram. Bagaimana dengan 10 pertama Zulhijjah? Itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kitab-kitab sunan lainnya hampir seluruhnya memuat hadis ini. Ma min yaumin al-amal salih. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang lebih baik untuk diisi dengan amal soleh melebihi hari-hari yang 10 ini. Jadi disebutkan sahabat ada yang bertanya, qila, apakah jihad juga tidak? Walal jihad ya Rasulullah. Jihad juga tidak? Maka Rasul menjawab, jihad juga tidak. Kira-kira pengertiannya seperti apa ini? Jadi, sahabat tahu betul bahwa amal yang paling istimewa dalam Islam itu adalah al-jihad. Ya, dan semua kaum muslimin tahu itu. Karena berita Al-Quran, wahyu dari Allah kepada Nabi kita SAW tentang amalan-amalan yang favorit, salah satunya adalah jihad. Maka muncul pertanyaan dari sahabat, jihad juga tidak ya Rasul? Maksudnya jihad yang dilakukan pada hari-hari lain di luar 10 Zulhijjah dibanding dengan amal
pada 10 Zulhijjah itu, mana lebih hebat? Maka jawab Nabi, walal jihad. Artinya, pahala orang berjihad juga masih kalah dibanding dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama Zulhijjah. Mengagumkan tidak? Sungguh amat mengagumkan. Tapi kenapa kaum muslimin sepertinya biasa-biasa saja? Ini soal ilmu. Ya, ilmu yang tidak sampai kepada umumnya kaum muslimin. Sehingga masuk bulan Zulhijjah, mereka biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tidak ada sesuatu yang sifatnya kerja keras, artinya berusaha untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak kelihatan, biasa-biasa saja. Memang awalnya apa? Kurang ilmu, kurang informasi. Nah, disinilah kita perlunya menyampaikan informasi ini sebelum masuknya 10 Zulhijjah itu. Bahkan kita perlu mensosialisasikannya menyambut 10 bulan Zulhijjah. Menyambut 10 bulan Zulhijjah. Artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Supaya kaum muslimin tahu, khususnya hadis yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini, sehingga semua orang berusaha sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah orang-orang yang berlomba dalam 10 hari itu. Nah, lalu kata Rasulullah ada pengecualian, ya illa rajulun kharaja bimali nafsihi thumma lam yarji' minha bi syai'. Kecuali seorang yang keluar pergi berjihad. Kan tadi di awal disebut jihad juga tidak, ya jihad juga tidak, artinya masih kalah pahala jihad dengan amal soleh dalam 10 hari itu. Tapi ada yang tidak bisa dikalahkan, yaitu seorang lelaki yang keluar berjihad, perang fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Artinya dia dengan jiwanya maju ke medan jihad dan membawa hartanya, ya, perlengkapan-perlengkapannya, lalu tidak kembali lagi ke rumahnya. Lalu bagaimana? Mati syahid. Nah, ini memang tidak bisa dikalahkan dengan amal apapun. Nah, dan jadi dari hadis ini kita bisa memahami betapa istimewanya 10 Zulhijjah yang tidak banyak orang mengetahuinya. Ataupun orang mengetahuinya tetapi tidak memberikan kesan. Tidak memberikan semangat. Ya. Beda dengan puasa Ramadan. Kan orang pada bulan Ramadan itu kan kelihatan. Artinya kesungguhannya. Biar lapar, biar capek, maju. Ya. Tetapi tidak begitu kelihatan dalam 10 Zulhijjah. Padahal ini adalah merupakan hari yang begitu istimewa. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan dalam 10 Zulhijjah? Karena bahasa Rasulullah itu kan al-amalus soleh. Segala macam bentuk amal soleh. Ya. Apa saja itu? Umum. Jadi apa saja yang merupakan amal soleh? Amal soleh ini apa aja? Artinya sebuah perbuatan, perkataan yang baik menurut pandangan syariat. Nah, di antaranya berpuasa. Berpuasa, kalau begitu 10 pertama Zulhijjah, iya, dalam 9 hari dan mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, ya, sunnah hukumnya berpuasa dalam rangka menerapkan amalus soleh tadi itu. Kemudian begitulah dengan amal-amal lainnya, ritual, ibadah mahdoh, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah. Begitu juga wabil khusus dengan zikrullah, yaitu dengan takbir. Dahulu para sahabat pada 10 Zulhijjah itu bertakbir di mana-mana. Bahkan disebutkan di antara sahabat itu ada yang datang ke pasar hanya untuk bertakbir. Setelah habis selesai takbir dia pun pulang. Rupanya niatnya bukan mau belanja tetapi hanya untuk bertakbir saja. Nah, jadi begitulah dahulu kaum muslimin memuliakan 10 Zulhijjah, memperbanyak sedekah, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, wabil khusus pada hari-hari di mana orang sangat membutuhkan bantuan, belas kasihan manusia lain karena dia dalam keadaan susah, dia keadaan
tidak memiliki apa-apa, kehilangan pekerjaan dan seterusnya, maka dalam 10 hari itu orang yang mengerti arti 10 Zulhijjah dia akan berusaha untuk meringankan beban orang-orang yang susah. Begitu juga melazimkan sholat berjamaah, ya, memberi nasihat, mendamaikan dua pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Jadi ini wabil khusus juga mendamaikan orang-orang yang berselisih ini di hari-hari biasa pun itu pahalanya luar biasa. Yang dalam satu hadis dikatakan lebih hebat dari sholat sunnah dan puasa sunnah, mendamaikan dua orang yang berselisih. Apalagi kalau sempat itu dilakukan pada 10 Zulhijjah. Nah, begitu juga yang tidak kurang dahsyatnya menjauhi maksiat dan perbuatan fasik, perbuatan dosa. Maka secara umum bulan haram, 4 bulan itu jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Karena hukumannya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga wabil khusus dalam 10 Zulhijjah itu seseorang jangan sampai melakukan perbuatan dosa karena ini berbahaya sekali. Demikian juga membesuk orang yang sakit, melayat jenazah. Merupakan amal soleh? Ya benar. Di hari-hari biasa pun membesuk orang sakit. Ya, begitu juga dengan melayat jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan. Maka ini merupakan amal soleh yang luar biasa. Wabil khusus kalau sempat dia dilakukan pada 10 Zulhijjah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu memperbanyak istighfar, taubat, memperbanyak istighfar, khususnya di waktu-waktu tertentu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala melindungi kaum muslimin, agar Allah Ta'ala membebaskan kaum muslimin dari berbagai wabah, mara bahaya, musibah, malapetaka yang menimpa umat manusia. Semoga Allah Ta'ala di dalam hari-hari yang 10 itu mendengarkan atau mengijabah doa kita. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di dalam 10 Zulhijjah ini dan memberikan petunjuk untuk melakukan amal soleh. Dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.